Istana Raja Naga, Bab 51. Dalam sekejap mata, setengah dari orang-orang di dalam kotak telah pergi, hanya menyisakan Zhang Xuan dan anak buahnya, serta mereka yang baru saja dibawa Zhang Cheng. Zhang Cheng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa 20 atau lebih anak muda yang dia bawa semuanya pergi. Sekelompok orang berteriak serempak saudara Cheng, dan kemudian meninggalkan kotak. Zhang Cheng menarik kursi di dalam kotak dan duduk. Aku berkata Zhang Jie, kalian agak terlalu impulsif, jika bukan karena kakak laki-lakiku baru-baru ini memintaku untuk memeriksa siswa perempuan yang mengancam sampah ini, lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Sekarang setelah semuanya berlalu, Zhang Jie juga merasa bahwa pendekatannya hari ini agak impulsif, meskipun dia tidak takut dengan apa yang dilakukan bos Wang dan perusahaan model, tetapi situasinya sekarang, jika bukan karena kedatangan Zhang Cheng yang tepat waktu, beberapa dari mereka sendiri hari ini harus makan kerugian besar. Dan, Zhang Cheng menghitung Zhang Jie sebuah kalimat, tidak menunggu Zhang Jie berkata, dan kemudian menatap Zhang Xuan, saya hanya melihat teman ini tidak cukup kuat, bagaimana waktu kritis layu, tetapi juga bersembunyi di belakang seorang wanita. Tepat, pemuda yang datang bersama Zhang Cheng menerima kata-kata Zhang Cheng, beberapa orang, itu tidak berguna dalam penampilan. Zhang Cheng, kamu membantuku sekali saja, tidak perlu asam, saudara ipar dia tidak suka berkelahi dan membunuh, seseorang akan takut dengan situasi ini. Zhang Jie berbicara mewakili Zhang Xuan, sambil memberi Zhang Xuan tatapan minta maaf. Awalnya dikatakan untuk makan malam bersama, tetapi akhirnya membawa Zhang Xuan terlibat dalam masalah ini, jadi Zhang Jie juga sangat malu. Zhang Jie sekarang ini, jika orang yang akrab dengan Zhang Xuan mendengar, pasti akan tertawa. Jika ada pertarungan di dunia ini yang bisa membuat Zhang Xuan takut, itu tentu bukan masalah antara satu atau dua negara. Ya semuanya, ini semua salahku. Sun Lan berdiri di sana, menundukkan kepalanya. Zhang Jie juga melakukannya untuk membantu saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saudara ipar, dia sudah sangat membantu untuk ikut dengan kami, Zhang Cheng, terima kasih banyak hari ini. Hai, Zhang Cheng menghela nafas, melambaikan tangannya, berkata dengan sembarangan, kami adalah teman sekelas, apa yang harus dikatakan terima kasih atau tidak, Sun Lan, di masa depan, jika ada sesuatu, katakan saja pada kami, jangan sembunyikan, kami sudah saling kenal sejak lama. Lebih dari 1 atau 2 tahun. Sun Lan mengangguk dan menatap Zhang Cheng dengan penuh rasa terima kasih. Yo, tidak buruk. Zhang Jie berjalan dan menepuk bahu Zhang Cheng, ini masih laki-laki untukmu sekarang, jika kamu bisa menghapus mata femininmu, aku pikir Xiao Wan kami mungkin akan menganggapmu. Zhang Cheng melihat ke arah Su Wan dengan heran, Su Wan mengatupkan tangannya ke dadanya dan langsung menolehkan kepalanya. Beberapa orang mengobrol sebentar di dalam kotak, Zhang Cheng melihat bahwa Sun Lan masih sedikit terpana, jadi dia mengusulkan untuk pergi dan bersenang-senang, juga sebagai relaksasi. Mencari kesenangan seperti apa? Mendengar tentang musiknya, Zhang Jie langsung tertarik. Zhang Cheng mengulurkan tangan dan menunjuk ke atas kepala, lantai atas gedung rasa segar, membuka kasino, jika Anda tertarik, Anda bisa naik dan bermain 2, tidak harus bermain terlalu besar, dapatkan 5 atau 600 chip, bersenang-senanglah. Begitu Zhang Jie mendengar ini, dia tidak sabar untuk mengambil lengan Sun Lan dan menuju ke atas. Pergi, mainkan 2 tangan. Zhang Cheng tertawa dan membawa kedua saudara laki-lakinya, bersama dengan 2 mahasiswi yang berdandan, dan juga menuju ke atas. Su Wan berdiri di dalam kotak, memandangi teman-teman sekelas yang berjalan keluar, dan kemudian memandang Zhang Xuan di sampingnya. Malu, kakak ipar, mengapa saya tidak memberi mereka sepatah kata pun, dan kita berdua pergi makan dulu. Zhang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ayo bersenang-senang bersama. Di hampir setiap kota, ada beberapa kios judi yang tidak diketahui, tersembunyi di beberapa tempat yang tidak terduga, seperti gedung rasa segar ini, jika tidak Zhang Cheng memberitahu semua orang, saya khawatir tidak ada yang akan menduga bahwa di lantai paling atas ini, ada tempat seperti itu. Olah perjudian besar, sama seperti yang ada di film-film Hong Kong, ruang judi dibagi menjadi beberapa area, dengan luas total hampir 2.000 kaki persegi, setiap area memiliki cara bermain yang berbeda, dan jumlah uang bervariasi dari $100 hingga puluhan ribu dolar. Gadis kelinci berpakaian seksi itu pergi ke aula perjudian, dan bosnya, yang bernilai jutaan dolar, duduk di meja judi, minum anggur dan merokok cerutu sambil membuang uang. Di sekitar aula, ada prasmanan makanan dan sofa kulit lembut untuk para tamu beristirahat. Untuk masuk ke meja judi, syarat paling dasar adalah menukar chip. Zhang Cheng dengan ringan menukar 10.000 chip dan membagikannya kepada 2 saudara laki-lakinya dan 2 wanita mereka. Mereka berempat menerima chip dari Zhang Cheng dengan wajah bahagia dan berlari ke meja judi untuk mencoba peruntungan. Zhang Jie, ayo pergi. Sun Lan melihat penampilan mewah aula perjudian ini, jejak kegelisahan melintas di hatinya, dia adalah anak dari keluarga miskin, beberapa tidak dapat menerima adegan seperti itu. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu memainkan beberapa game. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Zhang Xuan berdiri di aula kios judi, melihat semua ini di sekelilingnya, pikirannya tidak bisa tidak melayang sedikit, beberapa tahun yang lalu, dia masih berjudi 1 miliar di kota Austria, juga di Las Vegas melawan perjudian dunia. Raja, hari ini, berdiri di rumah judi kecil, tidak ada yang bertanya, tidak lebih biasa. Kakak ipar, apakah kamu ingin bermain beberapa permainan? Su Wan bertanya sambil mengikuti Zhang Xuan. Tidak dibutuhkan. Zhang Xuan melambaikan tangannya, berjudi hal ini, 9 dari 10 curang perjudian, tidak ada yang menarik, dan saya tidak kekurangan uang, mengapa mengambil risiko ditipu untuk pergi bermain?
Betul sekali. Suwan mengangguk sambil berpikir, belum lagi kios judi, menjual seluruh bangunan rasa segar, bahkan tidak sepersepuluh dari nilai adiknya. Zhang Jie menyeret Sun Lan untuk memainkan ukuran taruhan. Pada awalnya, Sun Lan masih sedikit tertunda, tetapi ketika memainkan beberapa tangan, Sun Lan menemukan bahwa ini tidak tersentuh seperti yang dia pikirkan. Di sebelah para penjudi, masing-masing merah mata dalam bermain, yang tidak memperhatikan mentah mereka sendiri. Di sisi lain, dua adik laki-laki Zhang Cheng dan wanita mereka telah memenangkan banyak uang, satu bahagia. Ayo, Zhang Jie, apa gunanya bertaruh pada ukuran 200 tangan ini? Ayo mainkan sesuatu yang besar, menangkan KTV 2 malam. Satu orang datang dan menyapa Zhang Jie 2. Keduanya sama, Zhang Xuan dan Suwan tidak mengubah satu chip pun, jadi mereka mengikuti di belakang Zhang Jie dan kedua wanita itu dan menyaksikan mereka bermain. Zhang Cheng, memegang cerutu dan segelas anggur merah di tangannya, datang dari samping, dia sengaja membuat dirinya terlihat nyaman, seolah-olah dia sering mengunjungi tempat-tempat mewah seperti itu. Kakak apa, tidak bermain beberapa game? Zhang Cheng mengangkat alisnya dan bertanya kepada Zhang Xuan, dia merasa bahwa kesempatannya untuk kembali ke lapangan telah datang. Jangan bermain, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Bab 52. Tidak mampu bermain, kan? Salah satu antek Zhang Cheng yang berdiri di depan meja judi menoleh dan berkata, lihat pakaiannya, yang jumlahnya kurang dari $100, tangan judi ini $500, bukan siapa yang ingin bermain bisa bermain. Tepat, pacar pria muda itu meringkuk ke arahnya, laki-laki besar, tidak punya uang, dan pemalu, saya tidak tahu apa yang bisa membuat wanita mengandalkan. Menyalakan kekuatan kasar, adalah kehidupan yang melelahkan. Junior Zhang Cheng lainnya berbicara, saya katakan Suwan, saudara perempuan Anda bagaimana menemukan suami seperti itu? Mengapa tidak membiarkan saudara kita Cheng memperkenalkan saudara perempuan Anda ke keluarga kaya dan baik, daripada ini tidak tahu berapa kali lebih baik? Kalian jangan bicara omong kosong di sini, kakak iparku tidak suka acara seperti ini. Suwan melirik dua adik Zhang Cheng. Oh, orang-orang punya aspirasi mereka sendiri. Zhang Cheng tertawa ringan, Xiao Wan, berdiri di sana tidak menyenangkan, saya baru saja membelikan Anda 10.000 chip, jika tidak, Anda juga datang untuk bermain dua tangan. Tidak dibutuhkan, Suwan melambaikan tangannya dan menolak. Saya katakan Suwan, mengapa Anda selalu begitu pendiam? Adik laki-laki Zhang Cheng angkat bicara, kamu harus mengerti seperti apa kakak Cheng bagimu, apakah kamu ingin menjadi seperti saudara perempuanmu dan mencari pecundang untuk seorang suami? Siapa yang Anda bicarakan? Perhatikan apa yang kamu katakan. Suwan menatap adik laki-laki Zhang Cheng dengan wajah peringatan. Zhang Xuan berdiri di sana, mendengarkan para siswa ini mencibir pada dirinya sendiri, hatinya hanya merasa menarik, dia telah mengalami era ini sebelumnya, memahami pikiran mereka, tidak ada niat buruk, hanya ingin merendahkan orang lain, untuk menemukan wajah untuk diri mereka sendiri, jika itu benar-benar jenis selebritas sosial, atau raksasa bisnis apa di antara yang sengaja merendahkan Zhang Xuan, maka Zhang Xuan tidak akan mudah diberhentikan. Meskipun Zhang Xuan dalam usia dari mahasiswa ini tidak lebih tua dari beberapa tahun, tetapi dalam tingkat kematangan mental, melemparkan mereka tidak tahu berapa kali. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan berjalan ke samping dan melihat sisa permainan judi di atas meja. Suwan, saudara iparmu ini, juga agak terlalu lemah, kan? Adik Zhang Cheng angkat bicara di sini. Coba ucapkan satu kata lagi. Suwan menatap adik laki-laki Zhang Cheng ini dengan mata terbuka, dia tahu betul bahwa kakak iparnya tidak ingin repot dengan orang-orang ini. Meskipun Zhang Xuan adalah menantu keluarga Lin, dia telah melakukannya beberapa kali, tetapi Suwan melihatnya di matanya, Suwan tahu bahwa pria ini bukan pengecut yang dikatakan orang lain, dia hanya tidak suka untuk menghitung dengan orang-orang, tetapi begitu dia marah, konsekuensinya sangat serius. Terakhir kali di desa air Cipres, Wang Wei adalah contoh yang baik. Adik laki-laki Zhang Cheng melihat Suwan benar-benar marah, melirik mulutnya, tidak berani berbicara lagi pula, ini adalah calon ipar perempuannya dia baru saja akan berbalik untuk menekan keripiknya dan bertaruh. Dua lagi, ketika dia mendengar suara teriakan dan kutukan yang tajam di sampingnya. Jalang, siapa yang kamu tabrak? Zhang Cheng Xiaobian memutar kepalanya untuk melihat bahwa pacarnya entah bagaimana telah mengutuk dengan seorang wanita parubaya berhadap-hadapan, dan suara yang baru saja datang dari pacarnya, Wen Ni, adalah mulut pacarnya. Saya katakan gadis kecil, Anda dan saya berjalan dengan kepala tertunduk, secara tidak sengaja menyentuh, mulut Anda, juga sedikit terlalu najis, kan? Wanita parubaya mengenakan gaun ungu panjang, mengenakan kalung platinum di lehernya, terlihat cukup elegan, saat ini juga dengan kemarahan di wajahnya. Aku sedang membicarakanmu, bagaimana dengan itu Jalang, minta maaf padaku dengan cepat. Wen Ni mengulurkan tangan dan menunjuk wanita parubaya itu, sombong. Pertengkaran di sini juga menarik perhatian Zhang Cheng beberapa orang, awalnya bermain gembira Zhang Jie dan Sun Lan juga menyingkirkan keripik dan datang menuju tempat pertengkaran terjadi. Zhang Cheng mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kakak Cheng, Jalang ini berjalan tanpa mata dan tidak meminta maaf karena menabrakku. Wen Ni memiliki wajah yang tidak senang. Pop, suara renyah terdengar ketika wanita parubaya itu menamparkan wajah Wen Ni dengan keras, membekaskan tanda 5 jari merah. Wanita parubaya itu mengangkat alisnya, mulut murahan. Wen Ni menjerit memekakan telinga, wajahnya memelintir saat dia melihat wanita parubaya itu. Kamu memukulku. Kamu Jalang beraninya kamu memukulku, aku akan melawanmu. Dengan itu, Wen Ni menerjang wanita parubaya itu.
Oke, Zhang Cheng menarik Wang Ni, memberi isyarat padanya untuk menyingkir, sementara Zhang Cheng sendiri pergi untuk bernegosiasi dengan wanita parubaya itu. Aku khawatir tidak baik memukul seseorang secara langsung, kan? Yo, adik laki-laki, untuk disalahkan, hanya bisa menyalahkan mulut kotor temanmu. Wanita parubaya menutupi mulutnya dengan senyum lembut, rambut panjang yang sedikit keriting bergetar lembut. Meskipun tahun ini hampir 40, tetapi Sun yang setengah tua, masih menawan, juga dapat dianggap cantik. Kalau begitu kamu tidak bisa melakukannya, hari ini, harus memberi kami penjelasan. Zhang Cheng akan melindungi orang-orangnya di belakang. Wang Ni pada saat ini telah melemparkan dirinya ke pelukan pacarnya dan berteriak. Kuan Qiang menatap pacarnya dengan tatapan terisak, gas bukanlah tempat untuk datang. Kakak Cheng, kita harus membuat jalan ini membayar hari ini. Benar, adik laki-laki Zhang Cheng lainnya yang Feng dan pacarnya Fusi juga menganggukkan kepala mereka dengan paksa. Wanita parubaya dengan jijik menyapu mata mahasiswa ini di depannya. Adik laki-laki, adik perempuan, jangan salahkan kakak tidak mengingatkanmu. Belum terlambat untuk pergi, tunggu, tidak ada kesempatan. Lelucon, saudara kita Cheng adalah anggota Greenleaf Society, kamu masih bisa melakukan apa saja pada kami. Kuan Qiang memeluk pacarnya yang menangis, langsung mengangkat nama Greenleaf Society. King Ye, ketika wanita parubaya itu mendengar nama itu, wajahnya membeku sesaat, dan di detik berikutnya, dia sekali lagi tertawa lembut, tertawa dengan cabang dan puncaknya yang berbunga-bunga. King Ye. Kapan King Ye menemukan anak-anak ini untuk menghancurkan adegan itu? Mulut wanita parubaya dari kata jatuh, di Zhang Cheng di sekitar mereka, dengan cepat dikelilingi oleh puluhan pria kuat yang mengenakan jas hitam, semua wajah tidak bagus untuk menatap Zhang Cheng beberapa orang. Wang Ni yang asli hanya arogan, lihat pertempuran ini, kaki yang lemah, jika tidak meringkuk di tubuh Kuan Qiang, mungkin langsung duduk di tanah. Apakah Greenleaf Society mengirimmu ke sini untuk mencari masalah, atau apakah mereka mengirimmu ke sini untuk dibunuh? Wanita parubaya itu mengulurkan tangan kanannya dan melihat jari-jarinya yang ramping. Adik laki-laki, saudari baru saja memberi Anda kesempatan, sekarang, bagaimana kalau beberapa dari Anda berlutut dan memberi saya kotau, dan saudari akan membiarkan kamu pergi? Zhang Cheng dan beberapa dari mereka, benar-benar dikelilingi oleh puluhan pria kuat berpakaian hitam. Pertempuran ini, siapapun dapat melihat bahwa hari ini masalah ini tidak baik. 4 orang di sekitar Zhang Cheng yang sombong tadi, sekarang memiliki ketakutan di wajah mereka, di mana masih ada sedikit tampilan liar. Zhang Jie, Su Wan, Sun Lan, 3 wanita berdiri bersama, juga wajah cemas, berpikir bagaimana menangani masalah yang dihadapi. Zhang Cheng mengerutkan kening dengan keras, apakah kamu benar-benar ingin melawan Greenleaf kami? Daun hijaumu, wanita parubaya itu tertawa meremehkan, adik laki-laki, jika kamu benar-benar dapat mewakili daun hijau, maka daun hijau ini, tidak akan ada untuk waktu yang lama, dan lebih jauh lagi, menurutmu, daun hijau akan menggangguku untuk sebuah kelompok. Dari kalian anak-anak kecil, saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk memikirkannya, baik berlutut, atau mematahkan anggota tubuh Anda, pikirkan sendiri. Petik 2, Bab 53. Mendengar anggota badan yang patah, Yang Feng dan Kuan Qiang, kedua kakinya lemah, ada perasaan tidak bisa berdiri. Suara Kuan Qiang sedikit gemetar berkata, kamu, Anda tidak pergi terlalu jauh tahu siapa saudara saya Cheng itu? Dia adalah putra presiden grup Chengda, Anda memindahkannya, pasti tidak ada konsekuensi yang baik untuk dimakan. Grup Chengda, perusahaan kelas 3 itu, wanita parubaya itu tersenyum acuh tak acuh, adik laki-laki, hari ini ayahmu berdiri di sini, jangan bersujud beberapa kepala, jangan mau pergi, semenit kemudian, ini pilihanmu sendiri yo, hapuskan mereka. Tangan wanita parubaya melambai, lusinan pria besar berjas ke arah Zhang Cheng dan yang lainnya pergi, mengepalkan tinju, sendi tulang mengeluarkan suara keras, suara itu berhenti di telinga beberapa orang di Kuan Qiang, seolah-olah suara mereka sendiri. Tulang patah. Di pintu masuk kamar mandi kasino, Zhang Xuan membawa celananya dan baru saja keluar, dia melihat ada lebih dari 40 pria besar berjas berkumpul di aula. Cek, Zhang Xuan menemukan sofa dan duduk, masih ada orang yang menyebabkan masalah di kasino. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar teriakan Xuan dari kerumunan. Wajah Zhang Xuan berubah dan dia mencari-cari, tetapi dia tidak melihat sosok Xuan. Dia tidak ragu lagi dan berjalan menuju sekelompok pria kuat berjas. Kelompok orang yang sibuk bersama ini, Zhang Xuan tidak bisa masuk, mendengarkan teriakan orang banyak Xuan dari waktu ke waktu, hati Zhang Xuan cemas, berteriak. Semua sialan berhenti, teriakan ini, dikeluarkan dari mulut Zhang Xuan, tetapi biarkan orang merasa seperti guntur di telinga, menyengat gendang telinga. Kerumunan yang ramai, karena teriakan Zhang Xuan, sebenarnya semua secara tidak sadar berhenti bergerak, hanya karena, teriakan ini, terlalu kuat, seperti penindasan yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sehingga orang harus patuh. Melihat ini, Zhang Xuan menghela nafas lega, tangan kiri dan kanan terbuka, mendorong pria kuat yang terjepit di depannya dan bergegas ke kerumunan. Zhang Xuan melihat bahwa 2 adik laki-laki Zhang Cheng, sudah tergeletak di tanah, pakaian semua diinjak-injak di jejak kaki, wajahnya juga memar, mata kiri Zhang Cheng bagian hitam, pikir itu pukulan berat. Zhang Cheng 2 pacar adik laki-laki, pakaiannya sedikit compang camping, bahu dan leher pakaiannya robek bergaris terbuka. Su Wan 3, memegang kelompok berjongkok, pakaian tubuh sedikit kusut, hal baiknya adalah ketiga wanita itu untuk melindungi bagian-bagian penting tubuh sangat ketat, tidak dimanfaatkan apa. Isak tangis gadis itu terdengar, mendengarkan kemarahan Zhang Xuan.
Ketiga Suan tampaknya merasakan orang-orang di sekitar mereka berhamburan, mereka perlahan-lahan mendongak, dengan bekas air mata di wajah mereka. Ketika mereka melihat Zhang Xuan, Suan seperti menemukan ketergantungan pada jenderal, menangis dan melompat ke pelukan Zhang Xuan. Berteriak keras, Zhang Xuan melihat bahwa semua rambut Suan berserakan, dan kemeja putih rapi tergores dan berkerut. Zhang Jie dan Sun Lan dua wanita juga, pakaiannya kusut. Yo, ini dia yang usil lagi. Wanita parubaya itu melihat Zhang Xuan dan tersenyum lembut. Yah, aku di sini. Zhang Xuan menepuk punggung Suan dengan lembut seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata wanita parubaya itu, menenangkannya. Mungkin karena Zhang Xuan muncul dan memberi Suan sesuatu untuk bersandar, suaranya yang terisak semakin berkurang. Wan kecil, katakan padaku, siapa yang baru saja menyentuhmu? Suara Zhang Xuan sangat lembut, takut untuk mengejutkan Suan seperti. Suan perlahan mengangkat kepalanya terkubur di lengan Zhang Xuan, wajahnya berlinang air mata, bulu matanya yang panjang masih dipenuhi tetesan air mata. Saudara ipar, saya tidak tahu, saya takut. Suara Suan sangat lembut dan masih gemetar, barusan benar-benar membuatnya takut. Dia hampir tidak bisa membayangkan seperti apa dia sekarang jika Zhang Xuan tidak tiba-tiba berani datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Xuan dengan lembut membelai rambut lembut Suan, kakak ipar membantumu mencari tahu. Zhang Xuan melambaikan tangannya ke Zhang Jie yang berdiri di samping, meskipun Zhang Jie juga takut, dia cukup kuat dari Suan dan Sun Lan. Jaga dia untukku. Zhang Xuan meraih bahu Suan dan menyerahkannya ke pelukan Zhang Jie, lalu berbalik, mengamati lingkaran, dan berbicara, siapa yang baru saja melakukannya. Suara Zhang Xuan tidak keras dan nadanya berat, seolah-olah dia sedang bertanya. Adik laki-laki, kamu sepertinya tidak tahu situasinya, kan? Wanita parubaya itu meregangkan pinggangnya dengan malas, ini seharusnya bukan waktu bagimu untuk menanyai kami. Siapa yang menggerakkan tangan? Zhang Xuan bahkan tidak melirik wanita parubaya itu, tatapannya terkunci pada pria besar berjas yang paling dekat dengan Suan. Dalam tatapan Zhang Xuan, dengan kekejaman, dengan semacam pembantaian, tetapi juga dengan semacam penghinaan seumur hidup, ada banyak predator panglima perang. Di bawah tatapan Zhang Xuan, tubuh akan gemetar ketakutan, berlutut dan memohon belas kasihan. Ini pria kuat berpakaian hitam, tidak bisa melihat tatapan Zhang Xuan secara langsung. Pria kuat berjas ini secara tidak sadar mundur 2 langkah, dan kemudian bereaksi. Adegan ditakuti oleh tatapan seseorang ini membuatnya merasa sangat terhina, dan berteriak pada Zhang Xuan, Laozi yang bergerak, bagaimana kamu bisa? Setelan pria kuat tidak menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit menyakitkan, teriakan ini keras, menusuk gendang telinga orang sakit. Sesuai dengan lengan pria yang kuat, apakah Zhang Xuan patah mentah, 2 paku tulang tajam dari kulit lengan kecil ditusukkan, darah disemprotkan sesuai dengan pria kuat di seluruh adegan ini, cadangan yang sering melawan api ini pria kuat juga tanpa sadar menutup matanya, tidak berani melihat, Sun Lan yang pemalu adalah jeritan. Tangan Zhang Xuan baru saja dilepaskan, jas lengannya patah, pria kuat itu jatuh ke tanah, sakit ke belakang menyedot udara dingin, berguling-guling di tanah. Wanita parubaya yang telah bertindak acuh tak acuh terhadap segalanya tidak bisa tidak mundur 2 langkah. Zhang Xuan mematahkan lengan satu orang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dan mengalihkan pandangannya ke pria kuat lainnya dalam setelan jas, siapa lagi yang menggerakkan tangannya. Anda, pria kuat berjas lain melihat Zhang Xuan bergegas untuk melihat dirinya sendiri, sangat takut sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya, pemandangan barusan, telah membuat mereka takut, kapan mereka melihat adegan seperti itu, mematahkan lengan hidup-hidup. Apa kau melakukan itu? Zhang Xuan bertanya dengan nada yang sangat ringan. Pria kuat berjas yang menundukkan kepalanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak percaya. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Zhang Xuan mengulurkan tangan dan meraih lengan pria itu, mematahkannya dengan paksa. Jeritan menyedihkan lainnya terdengar. Zhang Xuan melepaskan tangannya dan berjalan menuju orang berikutnya. Sun Lan di samping benar-benar tidak menahan, mengeluarkan suara muntah, dan jatuh ke tanah dan muntah kering. 2 adik laki-laki Zhang Cheng, dan pacar kedua adik laki-laki itu, sekarang tidak berani melihat Zhang Xuan, tetapi mereka ingat dengan jelas, bagaimana mereka baru saja mengejek Zhang Xuan, ini bukan orang, ini jelas iblis. Beraninya kamu mengatakan bahwa orang seperti ini adalah pecundang. Jika dia pecundang, lalu apa dia? Wanita parubaya yang berdiri di samping sekarang merasa bahwa pria di depannya, seperti gunung besar, terus melepaskan tekanan pada dirinya sendiri, jika dia dibiarkan terus seperti ini, dia pasti akan hancur, dia tidak tahan. Suasana seperti itu, berteriak, cukup. Bab 54. Jeritan menyedihkan lainnya, Zhang Xuan mengabaikan wanita parubaya itu dan mematahkan lengan satu orang lagi. Di depannya, bagaimana mungkin pria kuat berjas ini menghindar bahkan jika mereka mau untuk menyerangnya? Siapa berani? Orang-orang ini telah ditakuti oleh Zhang Xuan. Nak, kamu gila. Tapi apakah Anda tahu di wilayah mana Anda menyebabkan masalah? Dada wanita parubaya itu naik turun karena marah pada tindakan Zhang Xuan, tetapi matanya bertentangan dan dia tidak berani menatapnya, takut pria ini akan menempatkan target berikutnya pada dirinya sendiri. Zhang Xuan, yang hendak berjalan menuju orang berikutnya, tiba-tiba berbalik dan memamerkan gigi putihnya pada wanita parubaya itu. Wanita parubaya dikejutkan oleh tindakan Zhang Xuan dan mundur beberapa langkah lagi dan lagi. Zhang Cheng 2 adik laki-laki berbaring bersebelahan, menyaksikan Zhang Xuan sendirian menyebabkan pencegah yang begitu besar, tidak hanya menakuti wanita parubaya itu, tetapi juga membiarkan kelompok pria kuat yang berjas bahkan tidak berani bergerak, dan memikirkan mereka sendiri.
Kata-kata dan tindakan sebelumnya, mengatakan apa orang pengecut, adalah sia-sia, sekarang ingin mencari celah di tanah. Zhang Xuan tersenyum pada wanita parubaya itu dan membuka mulutnya untuk bertanya, wilayah siapa itu? Keluarga Zhou. Wanita parubaya itu membuka mulutnya, dan saat dia mengucapkan dua kata ini, dia membawa kepercayaan yang kuat di matanya. Seperti yang kita semua tahu, perusahaan terkemuka di kota Yinzhou, yaitu milik Lin, pendirinya Lin Zhengnan memiliki posisi yang tak tergoyahkan dalam komunitas bisnis Yinzhou, dan yang kedua setelah Lin, adalah keluarga Zhou. Beberapa orang bahkan mengatakan secara pribadi bahwa jika keluarga Lin tidak diberkati oleh Lin Zhengnan, itu akan digantikan oleh keluarga Zhou. Grup Zhou, seekor harimau yang tertidur di kota Yinzhou, tidak banyak muncul, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi. Keluarga Zhou. Zhang Cheng di samping mendengar dua kata ini, tubuhnya sedikit menggigil, meskipun ia memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi juga pergi ke rumah kuliah dengan BMW, tetapi bagian bawah ini dan keluarga Zhou dibandingkan, seperti semut di depan gajah, tidak layak disebut. Zhang Cheng tiba-tiba memikirkan wanita parubaya ini berkata, bahkan jika ayahnya ada di sini hari ini, Anda harus bersujud untuk keluar, dia tidak mengatakan kata-kata besar. Di Yinzhou, siapa yang berani mengacaukan keluarga Zhou? Bahkan orang-orang dari keluarga Lin, saya kira ketika mereka melihat keluarga Zhou, mereka juga akan melakukan beberapa kecakapan memainkan pertunjukan, tidak langsung memprovokasi. Hari ini, Anda membuat masalah di wilayah keluarga Zhou. Tidak heran pihak lain tidak peduli dengan bisnis keluarga mereka sendiri, tidak heran pihak lain tidak peduli dengan Greenleaf Society, ini adalah keluarga Zhou. Salah satu dari sedikit dua gunung di kota Yinzhou. Hati Zhang Cheng takut, dia takut karena masalah ini, biarkan keluarga Zhou marah kepada ayahnya, keluarga Zhou yang sangat besar, hanya perlu menggerakkan satu jari, bisnis keluarganya akan tumbang, tidak pernah berbalik. Keluarga Zhou, ya, Zhang Xuan tertawa ringan, dirinya dan Zhou ini, benar-benar memiliki takdir. Nak, takut, setelah mengangkat keluarga Zhou, wanita parubaya itu tampaknya memiliki banyak kekuatan, memelototi Zhang Xuan, jika hari ini, Anda dengan jujur memberi saya pengakuan kesalahan, demi Anda yang berpikiran berdarah, saya akan membiarkan Anda membawa teman-teman Anda pergi, jika tidak, ladang keluarga Zhou, bukanlah sesuatu yang bisa Anda hancurkan begitu saja. Zhang Jie berdiri di samping Zhang Xuan, mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Zhang Xuan dan berbisik, kakak ipar, keluarga Zhou sangat kuat di Yinzhou, jadi kamu tidak bisa mengacaukannya. Tidak masalah, Zhang Xuan tersenyum pada Zhang Jie, Yinzhou, tidak ada yang tidak bisa aku mainkan. Kata-kata, aku tidak bisa main-main, membuat Zhang Jie menelan kata-kata yang akan dia katakan ke perutnya. Tujuan utama perusahaan adalah untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang komprehensif ke pasar. Zhang Xuan berhenti ketika dia masih berjarak 3 meter dari wanita parubaya itu, katakan padaku, jika aku tidak mengakui kesalahanku hari ini, apa akibatnya? Konsekuensinya adalah kalian semua, akan menderita murka keluarga Zhou. Kata-kata wanita parubaya itu jatuh, Zhang Cheng dan Zhang Jie keduanya, tanpa sadar menggigil, dapat melihat, keluarga Zhou di hati mereka, pada akhirnya status seperti apa, yaitu, kedua setelah keluarga Lin. Saudari Hua, Zhou muda ada di sini. Seorang pria muda berseragam pelayan berjalan ke wanita parubaya dan berkata dengan hormat. Tuan muda ada di sini. Sedikit kegembiraan muncul di wajah wanita parubaya itu, bagus, undang tuan muda itu. Dan Zhang Cheng dan yang lainnya, setelah mendengar berita bahwa tuan muda dari klan Zhou telah datang, wajahnya pucat pasi, terutama Zhang Cheng, mulutnya terus bernyanyi, selesai. Tuan muda keluarga Zhou adalah orang seperti apa? Zhang Cheng telah melihat perkenalan seorang teman, hanya sisi itu, biarkan dia ingat, itu benar-benar karakter yang kejam. Zhang Cheng ingat, pada waktu itu ada keluarga dan miliknya sendiri. Generasi kedua yang kaya, karena secara tidak sengaja mengucapkan kata yang salah, mengganggu tuan muda keluarga Zhou, di tempat itu patah kaki, dan generasi kedua yang kaya dari ayah, keesokan harinya menyatakan kebangkrutan, menghilang dari pandangan orang-orang. Di mata Zhang Cheng, tuan muda keluarga Zhou, Zhou Su, benar-benar kejam dan pemarah, hari ini dia membuat masalah di tempatnya, dan dia menabraknya, bagaimana dia akan menanganinya? Zhang Cheng sekarang hanya berharap bahwa ini tidak melibatkan keluarganya sendiri untuk kebaikan, jika tidak keluarganya yang menjadi kelompok besar juga harus menyatakan kebangkrutan. Sialan, siapa yang berani membuat masalah? Suara sembrono dan liar terdengar dari luar kerumunan, apakah kamu tidak ingin hidup? Anda ingin datang ke wilayah keluarga Zhou kami dan membuat masalah. Anda benar-benar mencari kematian. Pria itu mengutuk dan mengutuk, suaranya tidak disembunyikan. Zhang Cheng menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar ketakutan, dua adik laki-laki Zhang Cheng bahkan lebih buruk, melihat kakak laki-laki mereka takut untuk mengatakan sesuatu, mereka berdua menutup mulut mereka rapat-rapat. Kerumunan bubar, Zhou Su mengenakan kemeja bunga-bunga, satu lengan di sekitar kecantikan yang mempesona, datang ke sini. Hua keluar dari kerumunan dan berjalan mendekat, mengangguk kepada Zhou Su dengan wajah hormat, Tuan muda, Anda di sini, orang-orang inilah yang menyebabkan masalah di tempat tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Greenleaf Society, dan salah satunya adalah putra bos lama grup Chengda. Hijau daun, apa sih Greenleaf itu? Siapa yang memberi mereka keberanian untuk membuat masalah di wilayah keluarga Zhou saya? Wajah Zhou Su meremehkan, dan bahwa grup Chengda, yang bulu burungnya menemukan seseorang untuk dilihat, perusahaan ini tidak ingin membuka atau tidak membiarkannya terbuka.
Kata-kata Zhou Su, biarkan hati Zhang Cheng jejak harapan terakhir pupus. Kali ini miliknya, tidak hanya menderita kerugian, tetapi juga menyeret keluarga, King Ye, dan kelompok keluarganya sendiri, di depan keluarga Zhou, dan apa-apakah itu? Tuan muda, ada orang lain, untuk menyia-nyiakan beberapa orang kita. Siapa, rakyatku, Anda memiliki nyali macan tutul. Hari ini, tenggelamkan dia di sungai. Zhou Su memiliki wajah yang tidak senang. Sekarang, Zhang Xuan dan yang lainnya dikelilingi oleh lusinan pria kuat berjas, dan Zhou Su tidak dapat melihat mereka. Zhou Su kalimat ini tenggelam di sungai, takut Zhang Cheng dua adik selangkangan sedikit basah, Wang Ni dan Fu Si dua wanita tidak bisa menghentikan aliran air mata, riasan wajah semua menangis. Bab 55. Zhang Jie dan Sun Lan, wajah yang sama ditutupi dengan ketakutan, tetapi Su Wan, saat ini jauh lebih tenang. Menghadapi para pejuang dari keluarga Zhou ini, Su Wan takut karena dia kemungkinan besar akan menderita di tangan para pejuang ini, tetapi melihat Zhou Su, Su Wan yakin bahwa Zhou Su tidak berani menyentuhnya dan akan memberikan dirinya muka dan kelegaan. Temannya, menenggelamkan sungai. Siapa yang kamu inginkan untuk menenggelamkan sungai? Suara Zhang Xuan terdengar di kerumunan. Dua adik laki-laki Zhang Cheng memandang Zhang Xuan, dan setelah mental mengucapkan kalimat, saya tidak tahu bagaimana mati, mereka buru-buru menundukkan kepala mereka lagi. Zhou Su di luar kerumunan mendengar suara ini, merasa familiar, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya, langsung menjawab dengan keras, Lao Zi akan membiarkanmu menenggelamkan sungai. Biarkan aku melihat bulu burung mana yang berteriak di sini. Zhou Su dengan tidak sabar melambaikan tangannya, berdiri di depannya, menghalangi pandangannya dari kerumunan, memberi jalan baginya. Kerumunan bubar, dan Zhang Xuan berdiri di sana, tatapannya bisa melihat Zhou Su tanpa halangan. Dan Zhou Su, pada saat ini, juga melihat Zhang Xuan. Kau yakin ingin aku menenggelamkan sungai? Zhang Xuan menyeringai dan menatap tuan muda keluarga Zhou di depannya. Wajah arogan Zhou Su, pada saat dia melihat Zhang Xuan, langsung berkumpul, dia kehilangan senyum, pidatonya agak tergagap, hara. Jadi itu kamu, Zhou Su sekarang, benci untuk menamparkan dirinya sendiri. Tidak heran hanya mendengarkan suara ini begitu akrab. Ini adalah dewa yang agung, sialan mereka sendiri berapa lama. Berlutut, Zhang Xuan tiba-tiba menjerit keras. Zhou Su, yang berdiri di sana, tidak ragu sama sekali dan berlutut ke tanah dengan puff. Adegan ini terjadi, sehingga semua orang yang hadir, melebarkan mata mereka. Mata setiap orang, penuh dengan tampilan yang luar biasa, yang juga termasuk Xuan. Meskipun Su Wan tahu bahwa Zhang Xuan pasti tidak akan takut pada Zhou Su, tetapi Zhang Xuan minum keras, biarkan Zhou Su tidak ragu untuk berlutut, yang. Sister Hua membuka mulutnya lebar-lebar, tubuh montok itu tampak sedikit kaku, Tuan muda, Anda adalah. Diam, Zhou Su langsung membuka mulutnya untuk menegur, berlututlah. Meminta maaf, sebagai tuan muda keluarga Zhou, Zhou Su tidak bisa menjadi wajah yang buruk, tetapi dia tahu betul bahwa apa yang disebut wajahnya, di depan pria di depannya ini, tidak ada apa-apa, sisi lain hanya satu panggilan telepon, dapat hancurkan semua modal arogannya. Sister Hua melihat penampilan Zhou Su, tidak terlihat seperti lelucon sama sekali. Pada saat ini, meskipun Sister Hua memiliki 10.000 kali lebih banyak ketidakpahaman, 10.000 kali lebih banyak keengganan, tetapi juga harus patuh dengan jujur, perlahan berlutut, untuk Zhang Xuan, untuk. Maaf, adegan seperti itu, biarkan saja seperti hati yang mati Zhang Cheng tidak tahu harus berkata apa, dia sekarang hanya memiliki satu ide di kepalanya, yaitu, Xuan, saudara ipar, pada akhirnya orang seperti apa. Sebuah kata, takut tuan muda dari keluarga Zhou berlutut di depan begitu banyak orang. Zhang Jie dan Sun Lan dua wanita, mata mengeluarkan warna aneh, menatap punggung Zhang Xuan tanpa henti. Jangan minta maaf padaku, bicaralah dengan mereka. Zhang Xuan mundur 2 langkah ke kanan, memperlihatkan sosok 3 putri Xuan ke garis pandang Zhou Su. Keluarga Zhou menganggap keluarga Lin sebagai saingan terbesar mereka, dan identitas anggota keluarga Lin, Zhou Su secara alami telah menyelidiki, jadi dia mengenali Xuan yang berdiri di sana sekilas. Su, Nona Su, sepertinya kamu tahu. Zhang Xuan tersenyum, orang-orangmu, yang baru saja menggertaknya, akun ini, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Apa? Pupil Zhou Su langsung melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, diikuti dengan tatapan marah pada Sister Hua, Anda menyuruh seseorang bergerak. Tuan muda, saya, Sister Hua baru saja akan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Tamparan, Zhou Su menamparkan wajah Sister Hua, sampah. Biarkan Anda mengelola kasino, Anda bahkan tidak tahu beberapa pukulan besar di Yinzu. Gadis Su ini, adalah saudara perempuan dari Presiden Lin Lin, Anda bahkan berani memukul seseorang dari keluarga Lin. Zhou Su gemetar karena marah, dia, sebelumnya, menipu Lin Qinghan, tetapi dalam bisnis, bahkan cara yang paling menjijikkan, itu tidak melewati batas, tetapi sekarang, memukul seseorang, itu sifatnya berbeda. Adik Lin Qinghan, kata-kata Zhou Su, seperti petir, meledak di kerumunan, apakah itu Sister Hua, atau Zhang Cheng dan yang lainnya, merasa bahwa otak mereka sekarang tidak dapat berpikir, kosong, ini terjadi di depan mata mereka, mendengar berita, terlalu mengejutkan bagi mereka. Tuan muda keluarga Zhou tituler, pertama kali dia melihat Zhang Xuan diperintahkan untuk berlutut, dan gadis biasa di mata mereka, tetapi adalah saudara perempuan Raja Bisnis Kota Lin Qinghan. Zhang Cheng sekarang ketika dia berpikir, dia biasanya selalu mengendarai BMW X5 di depan Xuan untuk pamer, rasanya seperti wajahnya terbakar merah, hanya malu dan malu ke rumah. Tunggu, Zhang Cheng tiba-tiba memikirkan masalah utama lainnya. Xuan adalah saudara perempuan Lin Qinghan,
lalu pria di depanmu ini, dan saudara ipar Suan, sulit untuk tidak, dia. Suami Lin Qinghan, dia baru saja mengatakan bahwa suami Lin Qinghan adalah pecundang. Kamu siapa? Zhang Cheng merasa bahwa dia seperti badut yang melompat, telah memantul di depan sisi lain, dan sisi lain memandang dirinya sendiri seperti lelucon. Zhang Cheng melihat, kedua adik laki-lakinya, pada saat ini juga terlihat sama seperti dirinya, merasa malu sampai ke tulang. Bagaimana hal-hal harus diselesaikan? Anda melihatnya sendiri, saya harap Anda dapat memberi saya solusi yang memuaskan, jika tidak konsekuensinya, Anda harus tahu sendiri. Zhang Xuan memamerkan giginya pada Zhou Su dan tersenyum. Zhou Su melihat senyum ini, tanpa alasan untuk menggigil, mengangguk ketakutan dan gentar, mengerti, saya mengerti. Zhang Xuan berjalan ke depan dan menepuk wajah Zhou Su dengan tangan tubuhnya, ingat, jangan mengecewakanku. Tentu-tentu, Zhou Su mengkompensasi dengan senyum menyanjung. Xiao Wan, bawa temanmu bersamamu, ayo pergi. Zhang Xuan melambaikan tangannya ke Suan. Suan mengangguk penuh semangat, menarik lengan Zhang Jie dan Sun Lan, dan mengikuti Zhang Xuan keluar kerumunan. Beberapa orang, Zhang Cheng, juga buru-buru memanjat dan berlari mengikuti jejak Zhang Xuan. Setelah apa yang baru saja terjadi, beberapa orang juga memiliki sedikit minat untuk bermain, dan bahkan chip di tangan mereka tidak diubah menjadi uang tunai, dan mereka meninggalkan kasino. Sampai setelah Zhang Xuan dan yang lainnya pergi, Sister Hua masih terperangah, kakinya yang gemetar menunjukkan ketakutan di hatinya. Bagus, kamu Suan, jelas generasi kedua yang kaya, tetapi juga bersembunyi, berapa banyak makanan yang mengaduku, hari ini makan malam untukmu. Zhang Jie sekali keluar, di atas leher Suan, menghadapi ancaman ganas. Suan tertawa tak berdaya, oke, aku beli, kamu mau makan apa? Itu harus makan mahal hari ini untuk membantai yang besar. Zhang Jie tidak ragu sama sekali, langsung mengatakan beberapa hotel terkenal, biarkan Sun Lan memilih. Wajah Sun Lan sedikit tertahan, kalian pilih, saya bisa. Kotoran, semua saudari yang baik, hari ini kamu harus memilih. Zhang Jie meraih lengan Sun Lan, bahkan tidak memilih. Sun Lan membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa selama setengah hari. Kalian semua adalah teman, persahabatan adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan status, pilih dengan cepat, semua orang lapar. Zhang Xuan tersenyum tipis pada Sun Lan, sambil melambaikan tangannya ke Zhang Cheng dan yang lainnya, dan kalian, makan sialan tidak aktif, orang-orang kelaparan, datang dan pikirkan apa yang harus dimakan. Kakak ipar, kami, Zhang Cheng beberapa orang dengan wajah aneh berjalan ke Zhang Xuan, cara berbicara menjadi jauh lebih formal. Baiklah, Zhang Xuan tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Tangan penyembahan acuh tak acuh, semua pria besar, mengapa dengan seorang wanita seperti tinta, cepat memilih tempat makan. Yah, bagus, saudara ipar, terima kasih. Zhang Cheng mengangguk dan berkata dengan tulus.